Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Henry di segmen tanya jawab seputar Lebaran. Sudah masuk ke episode kelima. Di episode kelima ini tema kita adalah kewajiban orang tua terhadap anak di saat hari raya Idul Fitri. Telah hadir bersama saya Al-Ustaz Ahmad Ridwan Lubis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Kaifahalukum? Alhamdulillah, kaifahalukum? Alhamdulillah bekhair Ustaz. Jadi begini Ustaz, di episode kelima ini saya ingin bertanya, apa kewajiban orang tua terhadap anak terutama di saat hari raya Idul Fitri? Nah, subhanallah. Ini pertanyaan menarik. Apa kewajiban orang tua terhadap anak di hari raya Idul Fitri? Simpel saja Ustaz. Yang pertama adalah seorang orang tua pada hari raya Idul Fitri, karena itu adalah hari yang fitri, di mana di Indonesia dijadikan sebuah suasana untuk saling maafkan, maka orang tua harus memaafkan seluruh kesalahan anaknya yang pernah dilakukan. Jadi bagi para orang tua, tolong maafkan anak-anaknya pada hari raya Idul Fitri ketika mereka meminta maaf, dan jangan ada ganjalan dalam hati sehingga anak tidak dimaafkan secara utuh. Maafkan anak kita yang mungkin kalau ditelepon susah dan nggak ngangkat. Walaupun diangkat, kayaknya anak nggak mau banyak ngobrol dengan orang tuanya. Disitulah hati orang tua sedih kadang, terenyuh, kok anak saya nggak mau banyak ngobrol dengan saya. Kemudian maafkan juga anak-anak kita yang kalau dinasihati lebih pintar menjawab, Masya Allah, atau membantah. Maafkan mereka. Mereka yang mengangkat suara, berlaku tidak sopan, ada hal-hal yang mungkin menyakitkan hati dari perilaku ataupun kata-kata. Ibu sih begini, ibu nggak paham. Tolong maafkan. Itu berat memang wahai para orang tua itu, tapi tolong untuk maafkan anaknya agar anak ini bisa selamat dunia akhirat. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, tolong kepada kedua orang tua, kumpulkan anak dalam satu majelis. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua wajib dianjurkan untuk mengumpulkan anak di satu majelis ketika hari raya. Apalagi kita ini sekarang dalam masa pandemi corona, Ustaz. Jadi tidak ada alasan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Gitu. Jadi kita manfaatkan waktu untuk mengumpulkan anak-anak kita. Nah, kumpulkan dalam satu majelis, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah seorang ayah, seorang ibu itu pertama menasehati. Kemudian seorang orang tua memberikan kesempatan kepada sang anak untuk memberikan ungkapan, keluh kesah, curhat. Anak yang pertama, silakan kamu berbicara apa saja unek-unek kamu kepada ayah ibu, apa saja unek-unek kamu kepada adik kakak kamu, ayo kita obrolkan. Anak pertama mau berbicara, anak kedua berbicara, anak ketiga berbicara. Setelah selesai, baru orang tua menasihati dan memberikan kesimpulan. Karena banyak anak ini yang sudah dewasa itu hubungan adik kakaknya nggak bagus, berantem lah, tidak komunikasi lah. Nah, itu harus dicairkan kembali pada masa hari raya Idul Fitri. Caranya dengan mengumpulkan mereka semua dalam satu majelis, menasehati. Khususnya misalkan jika ada pembicaraan khusus, yaitu masalah waris atau masalah kekeluargaan, maka kalau ada seperti itu, menantu dikesampingkan dulu. Jika pembicaraan tentang kekeluargaan, membangun rumah tangga, maka dikumpulkan bersama-sama. Dan kalau bisa, wahai para orang tua, di situ orang tua memberikan kiat-kiat cara berumah tangga yang baik. Walaupun anak kita sudah berumah tangga, mereka rumah tangga baru, belum banyak
mengerti menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak. Hidup ini berat, mereka belum paham itu. Maka orang tua di situ menjadi penyeimbang, memberikan nasihat bagaimana untuk hidup ke depan agar harmonis keluarga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seorang orang tua tolong untuk meridhoi anaknya. Nah, meridhoi anaknya ini juga sangat-sangat penting, Ustaz. Jadi ini ada kisah sedikit seorang anak laki-laki yang mengedepankan orang tuanya dibanding istrinya. Memang harus begitu. Ketika ada kemauan dari istri A, dari orang tua B, kita sebagai laki-laki mana yang harus dahulukan? Dahulukan kemauan orang tua, karena surga kita ada pada ibu, bukan pada istri. Nah, ini kisahnya. Jadi laki-laki ini itu sangat berbakti sama orang tuanya. Dia perantauan, tapi setiap bulan dia kirim uang untuk orang tuanya. Orang tuanya di kampung, gak ngerti apa-apa. Orang tua petani saja, dikirimin uang setiap bulan, dan itu hampir puluhan tahun dikirimkan uang. Padahal si anak ini pun kehidupannya miskin, artinya bukan orang yang memiliki kemampuan, tapi dengan dia memberikan sedekah kepada kedua orang tua setiap bulan semakin berkah. Nah, kemudian anak ini pernah suatu hari ada apel, kemudian bilang sama istrinya, wahai istriku, ini apel tolong jangan dimakan, izinkan saya untuk bisa memberikan apel ini kepada ibu saya. Kata istrinya, udahlah, kalau memang kamu mau memberikan ini kepada ibu kamu. Subhanallah, ini hebat nih seorang laki-laki. Akhirnya laki-laki ini memberikan apel ini kepada sang ibu. Dan waktu itu ibunya pergi ke Jakarta untuk berobat setahun, Ustaz. Berobat setahun, dan walaupun kondisi anak ini tidak begitu berkecukupan, tapi dia menservis orang tua. Orang tua diajak jalan-jalan, orang tua diajak ke restoran, kemudian tidak pernah membantah, baik sama orang tua. Orang tuanya pun sayang dengan anak ini, sampai keluar kata-kata hebat sebelum orang tuanya pulang ke kampung. Ketika orang tuanya pulang ke kampung setelah selesai berobat, anak ini memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Anak ini memanggil orang tuanya, "Ma, tolong maafkan anakku ini. Maafkan segala kesalahannya, maafkan, tolong ridhoi." Kemudian apa kata ibunya? Ibunya bilang, "Nah, kamu tuh gak ada dosa sama ibu." Subhanallah. Dibilang seperti itu, kamu tuh gak ada dosa sama ibu. Kamu itu ibu ridho, ibu ikhlas dengan kamu. Nah, subhanallah. Itu kata yang paling tajam itu, subhanallah. Siapa itu? Itulah pendiri pesantren Islam Al-Hijaz, Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Rizal Lubis. Beliau benar-benar mendapatkan keridhaan yang murni 100% dari seorang ibu, sehingga beliau hidup dalam keberkahan, dalam keluarganya, dalam anak-anaknya, dan dalam pesantrennya. Demikianlah pemaparan dari tema kewajiban orang tua terhadap anak di saat Hari Raya Idul Fitri. Ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah memaafkan anak, kemudian mengumpulkan anak di satu majelis, yang ketiga adalah meridhoi anak di setiap langkah mereka. Demikian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.